Saya ucapkan selamat Natal. Kita sudah merayakan tanggal 25 Desember kemarin. Syukur saya bahwa kita diberikan sukacita dalam Tuhan. Amin. Dan kalau hari ini keadaan kita sehat dan baik, sekalipun banyak persoalan dalam hidup ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terus berharaplah kepada Tuhan sesulit apapun hidup kita, karena kita akan Tuhan, kita akan jauh lebih kuat. Di masa pandemi memang sulit, tetapi lebih sulit lagi ketika kita jauh daripada Tuhan. Sebab itu, kalau sampai tanggal 25 dan kita hari ini tanggal 27 Desember, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Itu artinya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan, kerjakan buat kita. Sehingga biarlah hidup kita ini senantiasa berorientasi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hidup, di mana sebagian orang sedang mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, bahkan tidak diizinkan untuk menikmati hidup selanjutnya. Tapi Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami sudah melewati tanggal 25 Desember, di mana kami sudah merayakan dan memperingati akan kelahiran Tuhan. Dan hari ini tanggal 27 Desember 2020 merupakan minggu terakhir di tahun ini. Dan Kau masih memberikan lagi kesempatan buat kami. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan sedang berkarya dalam hidup kami. Ada sesuatu yang baik ke depan. Sekalipun hari-hari kami lalui dengan sangat-sangat susah dan sulit, tapi kami merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan, sehingga sekalipun pergumulan kami berat, tapi Tuhan sudah menolong. Tuhan sedang menolong, dan Tuhan sedang memproses kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk terus dekat kepada Tuhan. Ajar kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Ajar kami untuk setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam grup karisma, saya sudah share, boleh dibuka HP-nya. Saya share di situ lagu-lagu yang akan kita pujikan hari ini, supaya kita tidak gagap di dalam memuji Tuhan, gitu ya. Jadi karena slide-nya belum bisa dipakai, jadi kita pakai handphone kita masing-masing. Ada kata-kata kalimat yang kadang kita tidak hafal, tapi silakan untuk membuka handphonenya dan buka di dalam grup karisma. Saya sudah share di sana. Baik, kita siapkan hati kita semuanya. Haleluya Yesus. Kami menyembah Tuhan, kami memuji sebab Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, anugerah besar dalam hidup kami. Engkau baik, sungguh bermanfaat. Kami setia, mari kita bantu. Engkau besar dan mulia. Layak disembah dan ditinggikan oleh kami. Engkau baik. Haleluya. Dan teman-teman kita yang mungkin baru hadir, mohon bisa dibisikkan. Kalau belum bisa nyanyinya, di grup bisa dilihat. Ya, tolong ya, sebelah kanan kiri. Baik. Haleluya. Suci, 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 Kau
Sekali lagi saya sudah share di grup karisma lagu-lagu yang akan kita nyanyikan nanti. Boleh dibuka sudah. Segala pujian bagi segenap nafas mulia. Saya belum dengar suara. Surga bumi berseru, kuduslah Tuhan.
Dan anugerah, kami semua sujud menyembah Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kami menyembah Tuhan, kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami selalu berorientasi untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi apa kabar? Kasih kemuliaan yang buat Tuhan. Amin. Lihat kanan kiri saudara, sekali tidak kelihatan senyumnya tapi kasih semangat. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Dengan Tuhan tak pernah ragu. Bisa dilihat di dalam itu di handphone, silakan ya kalau nggak apa. Yuk. Tuhan luar biasa buat kita. Biarlah tetap kita dengan keadaan apapun tetap bersemangat karena Tuhan baik buat kita semua. Bapak
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi, tapi biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena hanya bersama dengan Tuhan, maka sulit apapun kita bisa bertahan melewati semuanya. Bapa surga, bersiapkan hati setiap kami mau mendengar firman-Mu. Engkau melayakkan kami, memutuskan kami. Ajar kami duduk diam, memahami kebenaran dan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang setarakan menyampaikan firman, putuskan urapi dengan kuat kuasa Tuhan. Ya, apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Haleluya. Dan Engkau tolong setiap kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami, dan selalu percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terluka kasih-Mu, tiada terluka kasih-Mu, heran dan bersama, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, ada sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan jalan bersama. Haleluya. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati, oleh setiap hati. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terluka kasih-Mu, tiada terluka kasih-Mu. Heran
bersama Tuhan. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertamu sempurna, rancanganmu penuh damai, dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu, hati kehadiranmu Tuhan, hati kehadiranmu Tuhan. Dunia sedang digoncangkan Tuhan. Kami sangat menyadari dunia sedang goyah. Namun ketika kami berharap, ketika kami tahu siapa Tuhan kami, sekeliling kami boleh goncang Tuhan, tetapi kami tetap mampu berdiri kokoh bersama dengan Engkau Tuhan. Ini kami Bapa, ini iman kami, ini pengakuan kami. Asalkan Engkau ada bersama-sama dengan kami, kami tetap kuat, kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami tetap teguh mempertahankan apa yang kami pegang sekarang ini. Terima kasih buat sore ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu buat kami. Tidak ada yang lepas daripada anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi kami ada berdiri kokoh karena kekuatan dan anugerah-Mu semata. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tetapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik setiap kami yang akan mendengarkan, Tuhan urapi dan pakai setiap kami, sehingga apa yang hamba-Mu perkatakan sungguh berasal daripada Tuhan, hikmat, marifat, kewahyuan yang Tuhan adakan atas hamba-Mu, boleh mengajar dan menegur setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang siap mendengar sabda Tuhan katakan amin. Shalom saudara. Masih dalam suasana Natal,
Rasanya tidak enak Natal di tengah pandemi, saudara. Tetapi apa yang harus kita perbuat tidak ada. Inilah yang harus kita jalani. Karena bukan kita ada yang mengalami, semua kita, bahkan seluruh dunia mengalami ini, saudara. Bahkan ketika satu keluarga mengucapkan selamat Natal tidak berani cipika-cipiki, saudara. Tidak berani bersalaman. Alangkah tidak enaknya seperti ini. Tapi kita doakan semua akan kita berlalu, saudara. Amin. Baik, saudara, masih dalam suasana Natal. Dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kita baca. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kita baca satu ayat itu, saudara. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara bersama-sama akan membaca ayat yang genap. Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan di bawah survei tentang kelahiran Yesus. Mulai ayat yang pertama. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat yang kedua. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangan yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampu. Dibaringkannya di dalam palung karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah singgahan. Saudara yang terkasih, Natal berbicara tentang satu hal yang kecil, satu hal yang sangat sederhana. Alkitab tidak mencatat tentang Natal adalah sebuah hal yang sangat besar, sebuah hal yang harus dimewah-mewahkan, sebuah hal yang harus dibesar-besarkan. Terserah ketika ada gereja yang ingin merayakan Natal dengan secara mewah, saya tidak melarang itu. Kalau mereka punya dana, silakan saja. Tetapi bagi saya, Natal adalah berbicara tentang hal yang sederhana. Ada seorang bernama Yusuf. Kita tahu dia adalah keturunan Daud, yang pada saat itu memiliki seorang tunangan yang bernama Maria. Kita tahu ceritanya. Maria mengandung di tengah pertunangan antara Yusuf dengan diri. Kita tahu juga ceritanya. Alangkah sedihnya, alangkah terhinanya seorang wanita yang mengandung ketika dia sebelum melakukan pernikahan. Hukumannya adalah dirajam dengan batu. Itu adalah tradisi Yahudi pada zaman itu. Jadi bagi wanita yang belum memasuki masa pernikahan dan dia sudah hamil di luar pernikahan, hukumannya adalah mati dirajam oleh batu. Saudaraku yang terkasih, Yusuf sangat paham hal ini. Yusuf sangat tahu hal ini.
Bahkan ketika Yusuf memiliki pertunangan dengan Maria, dan ketika itu dia tahu Maria istrinya mengandung. Di dalam Matius pasal yang kedua, di situ tercatat jelas, saudara, bahwa diam-diam Yusuf ingin menceraikan, ingin menyudahi pertunangannya dengan Maria. Karena jelas hukumnya, Yusuf tahu hukumnya, bahwa bagi seorang wanita sebelum menikah dan dia sudah hamil, maka wanita itu akan mati di ranjang bebas. Yusuf sangat paham hukum itu, saudara. Makanya diam-diam dia ingin menceraikan Maria. Saudara bisa membayangkan ketika pada saat itu malaikat tidak menghampiri Yusuf melalui mimpinya, apa yang terjadi? Tidak akan tertulis yang namanya Yesus di sana. Tidak akan tertulis yang namanya Yusuf di sana. Tidak akan tertulis yang namanya Maria di sana. Tetapi Tuhan tahu pemikiran Yusuf, dan ketika Yusuf ingin menceraikan Maria dengan secara diam-diam, malaikat pada malam hari ketika Yusuf tidur, dia datang melalui mimpi Yusuf. Jangan kau ceraikan dia, karena bayi yang dikandungnya adalah bayi yang akan menyelamatkan banyak orang. Kasih, beri dia nama Yesus, yang artinya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, dari setiap cerita yang kita dengar, dari setiap cerita yang kita baca di dalam Alkitab, betapa sederhananya cerita itu. Yusuf ingin menceraikan Maria, tiba-tiba malam hari malaikat datang memberi mimpi, jangan kau ceraikan dia, dan terjadi begitu saja. Yusuf enggan atau menarik pemikirannya yang ingin menceraikan Maria menjadi tidak menceraikan Maria. Dimulai dari cerita yang sederhana, saudara. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya ingin kita melihat sederhananya di mana, saudara. Yang pertama, Lukas pasal yang kedua ayat yang 4. Saya bacakan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama apa, saudara? Halo, yang bernama apa? Bethlehem. Dimulai dari kata Bethlehem. Yang pertama saya ingin tegaskan, Yesus lahir di kota Bethlehem. Apa hubungannya dengan hal yang sederhana, Pak? Saya jelaskan. Di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6, kalau saudara buka, coba bantu saya membacakan ini. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukan, bantu saya membacanya. Ada yang bawa kitab ini? Matius 2:6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dikatakan apa? Bethlehem itu adalah kota terkecil, saudara. Bethlehem
besar yang dipandang orang. Bethlehem itu adalah sebuah kota kecil dan bahkan tidak dilihat oleh orang. Yang pertama saya ingin tegaskan, Yesus lahir di kota yang terkecil. Yesus tidak lahir di sebuah kota yang besar. Ada banyak sekeliling Bethlehem, kota-kota besar, saudara. Hal ini bukan berarti, karena Maria aja yang bawa Yesus ke Bethlehem. Tidak. Karena Yusuf punya rencana, makanya dia pindah dari Yudea ke Bethlehem, saudara. Tidak. Semua ada aturan mainnya. Semua kehidupan Maria dan Yusuf ada ceritanya. Dan semua cerita itu ada di dalam rancangan Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf ada di Bethlehem dan Yesus ada lahir di situ. Kenapa, saudara? Karena kota itu bukan kota yang besar, bukan kota yang terpandang, bukan kota yang dilihat orang, tetapi kota kecil. Dikatakan apa tadi dibaca sama Pak Yonan? Dari kota itulah akan muncul seorang pemimpin. Sekali lagi saya ingin katakan, Natal berbicara hal yang sederhana, bukan hal yang luar biasa yang besar, saudara. Karena semua dimulai dari hal kecil. Sebuah kota yang kecil tidak dipandang oleh orang, tidak dipandang oleh manusia sekelilingnya, tidak dipandang oleh kota-kota sekelilingnya yang begitu besar. Tetapi dari kota ini muncul seorang pemimpin yang bernama Yesus. Yang kedua, kembali ke Lukas 2 tadi, ayat yang ke-7, 8, saudara. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Yang kedua, kenapa Natal dimulai dari hal sederhana? Karena Yesus tidak lahir di sebuah penginapan. Karena Yesus tidak dilahirkan di sebuah rumah sakit. Karena Yesus tidak dilahirkan sebuah rumah sakit ternama. Tidak. Yesus dilahirkan di sebuah kandang domba. Yang pertama, Yesus lahir di kota yang tidak terlihat oleh orang lain, yang tidak dipandang oleh orang lain. Yang kedua, saya ingin katakan, Yesus lahir di kandang domba. Alangkah terhinanya raja yang segala raja lahir di dalam sebuah kandang, saudara. Alangkah terhinanya raja di atas segala raja lahir di sebuah kandang di Bethlehem, saudara. Sudah kotanya kecil, tidak dipandang orang, lahirnya juga di kandang domba, saudara. Adalah sebuah tempat yang kecil yang sangat tidak layak bagi seorang manusia untuk dilahirkan di sana. Natal dimulai dari hal yang sederhana. Bisakah ketika Yesus memilih tempat yang lebih layak? Bisakah aturan mainnya Allah terbaca di situ? Yesus harus lahir di istana Herodes. Bisa, tapi tidak ada tulisan itu.
Allah mengganti tulisan itu. Yesus harus lahir di kandang domba di Betlehem. Ada aturan main, ada rancangan Allah yang sudah tertulis. Anakku, raja di atas segala raja, bukan lahir di istana Herodes, tetapi dia lahir di kandang domba yang tidak layak, tempat yang kecil yang tidak layak bagi seorang manusia untuk lahir di situ. Yang pertama, Yesus lahir di kota kecil yang bernama Betlehem. Yang kedua, Yesus lahir di kandang domba. Yang ketiga, saya ingin sampaikan, kenapa Natal dimulai dari yang terkecil? Kenapa Natal dimulai dari hal sederhana? Yesus lahir, namanya orang lahir pasti akan menjadi bayi, saudara. Tidak ada lahir langsung jadi dewasa. Ada pernah saudara lihat dia lahir jadi siapapun yang lahir di dunia ini pasti menjadi seorang bayi. Saya ingin saudara renungkan, seorang bayi butuh orang tua. Yang kedua, seorang bayi tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, seorang bayi butuh orang lain untuk memberinya makan. Yang pertama, Yesus lahir di kota kecil Betlehem. Yang kedua, Yesus lahir di kandang domba. Yang ketiga, Yesus lahir sebagai seorang bayi yang tulus, yang polos, yang membutuhkan orang tua, yang membutuhkan belayan orang tua, yang membutuhkan hidup dari orang tua. Dia tidak bisa hidup sendiri, saudara. Dimulai dari hal sederhana. Harus ada yang mengurus Yesus. Artinya apa, saudara? Yesus dibalik dengan segala kesederhanaan yang dia miliki, lahir di kota kecil, lahir di kandang domba, dia tetap membutuhkan orang lain untuk menghidupi dia, untuk menghidupi dirinya. Dimulai dari kata sederhana. Yang berikut, Yesus butuh yang namanya materi. Dia harus dihidupi orang tuanya, dia harus diberi makan orang tuanya. Dia butuh materi. Sudah tertulis di situ. Kok tidak ada orang yang akan mengunjungi Yesus? Tidak ada orang yang mengunjungi bayi Yesus, bayi kecil, tidak ada. Di mana kita mencari orang Majus dari timur yang notabene tidak pernah dikenal oleh orang tua Yesus, bahkan Yesus pun tidak pernah mengenal orang. Tetapi ada rancangan Bapa yang tertulis bahwa orang Majus akan sujud menyembah bayi Yesus. Semua ada di dalam rancangan Allah. Dia dikunjungi oleh orang Majus dari timur. Artinya apa, saudara? Dari kedua hal, bahkan ketiga hal yang saya sebutkan, mulai dari kata sederhana, Yesus lahir di Betlehem, Yesus lahir di kandang domba, Yesus lahir sebagai seorang bayi kecil. Artinya apa, saudara? Tidak ada hal yang sangat mewah, tidak ada kemewahan di balik kelahiran Yesus, tidak ada kemewahan selayaknya seorang
majus harus menghampiri Yesus, sujud menyembah Yesus, bahkan dipersembahkan mazmur kemenyan, saudara. Yang notabene adalah zaman itu adalah barang-barang mahal. Sekali lagi, tidak ada kemewahan di balik kelahiran Yesus. Yang ada adalah rancangan Bapa yang memberikan kemewahan itu melalui orang Majus, orang yang tidak dikenal oleh siapapun. Bahkan Maria dan Yusuf pun tidak pernah mengenal gembala-gembala orang Majus dari timur ini. Mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Itu adalah barang-barang mewah pada zaman itu. Natal dimulai dari kata sederhana, kecil. Gambarannya apa untuk kita? Belajar dari setiap peristiwa yang terkecil dari hidup kita. Belajar dari peristiwa yang terkecil dari kehidupan kita. Karena Yesus terlebih dahulu mengajarkan itu. Bagi seorang raja adalah aib ketika anaknya lahir di kandang domba. Bagi seorang raja adalah aib ketika lahir di sebuah kota yang kecil, saudara. Saya tidak pernah melihat raja hidup dalam kesederhanaan, maunya mewah, maunya besar, saudara. Maunya dipandang orang, itulah seorang raja. Tapi tidak begitu dengan Tuhan yang lahir. Di balik kelahiran Tuhan kita ada kesederhanaan yang ingin ditampilkan. Ada satu hal yang kecil yang ingin ditampilkan, dan buat kita adalah belajar dari setiap peristiwa yang kecil dari kehidupan kita. Terakhir, Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Mari kita buka bersama. Sudah ketemu Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukannya, kita bagi berdiri, kita baca bersama-sama, saudara. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga. Dan barang siapa tidak dalam perkara-perkara kecil, ia tidak pernah juga. Setialah dalam perkara yang kecil, setialah dalam perkara yang sederhana, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah akan mengangkat engkau satu hari kelak. Amin. Buat firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, oh yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidikkan aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku.
diingatkan buat kita sekalian. Yang pertama, Yesus lahir di kota yang kecil. Yang kedua, Yesus lahir di kandang domba. Yang ketiga, Yesus lahir sebagai seorang bayi yang kecil. Semua mulai dari sederhana. Semua mulai dari kata yang kecil. Semua mulai dari nol, saudara. Tidak ada yang besar. Tidak ada yang terbesar. Siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan, mulai belajar. Setiap hal kecil yang ada dalam diri, belajar dari situ. Belajar untuk setia. Maka percayalah, akan ada kemuliaan Allah satu hari kelak yang akan mengangkatnya. Yesus mulai dari kata sederhana, mulai dari yang kecil. Seiring dengan pertumbuhannya, dia dipercayakan Bapaknya hal-hal yang luar biasa. Karenanya bagi kita sekalian, ingatlah, dimulai dari kata sederhana, dimulai dari kata yang kecil, maka kau akan dipercayakan satu yang besar dari Bapa di surga. Dan dengan pujian ini sekali lagi, lagu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir. Sudah mengingatkan kami bahwa kami harus mulai dari kata yang sederhana. Pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun itu bentuknya Tuhan, harus dimulai dari yang kecil Tuhan. Itu mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu menyombongkan apapun. Karena dari kecillah kami memulai itu Tuhan. Tidak ada yang pantas kami sombongkan. Tidak ada yang pantas kami mewahkan. Tidak ada yang pantas kami besarkan. Hanya Engkaulah yang layak untuk dibesarkan selama-lamanya. Berkat-Mu atas firman-Mu ini Tuhan, bagi setiap kami yang mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, dan semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Dengan Tuhan boleh. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Baik Bapak Saudara, kita terus setia kepada Tuhan sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita syukuri dan kita kerjakan dengan baik. Kita akan mengembalikan berkat-berkat Tuhan persembahan kita. Dan persembahan kita ada dua macam, melalui amplop, dimasukkan ke kantong persembahan, juga bisa di-scan melalui barcode yang ada di sana. Nanti dengan hormat Pak Agus bisa membantu kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Lalu firman-Mu Kau mengajarkan kami untuk hidup sederhana dan menikmati hal-hal yang kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan
keinginan kami, tetapi Tuhan izinkan kami selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Melalui firman-Mu biarlah hidup kami meneladani Tuhan Yesus yang sekalipun Tuhan adalah Maha besar, Maha kaya, tapi Tuhan bersedia untuk hidup sederhana dan terbatas. Tapi itu untuk mengajar kepada kami menghadapi situasi sesulit apapun, apalagi di masa pandemi ini. Tuhan, Kau mengajar kami untuk menerima keadaan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, memberkati Pak Markus yang sudah menyampaikan firman-Mu, kehidupannya, keluarganya, semua diberkati Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kau kuduskan, layakkan persembahan kami, supaya semua berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati masing-masing kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Nanti kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Panitia penutupan tahun, Pak Pacing. Silakan. Minimal 5.000 bisa lebih untuk kita melihat bersama. Terima kasih. Minimal 25.000 minimal, bisa lebih ya Pak ya. Jadi 100.000 juga boleh. Terus kemudian hari Rabu tetap ada doa korporat jam 7 malam. Zoom akan dibagikan atau linknya tetap sama ya Pak Mas. Jadi link tetap sama, setiap Rabu akan sudah di share dan itu bisa dibuka jam 7. Kita akan bertemu di dalam korporat kita, dan minggu depan kita juga akan kembali dalam ibadah seperti hari ini jam 5 sore. Kita sudah masuk Konsumsi sudah disediakan. Oke, jadi malam tahun baru itu Tidak perlu membawa makanan. Tapi misalkan yang mau bawa boleh, nggak perlu langsung. Cuma juga ya, jadi nanti numpang ini langsung aja kita beli kemasan. Baik, jadi tanggal 31 malam jam 7 nanti konsumsi sudah disediakan oleh panitia. Ya, jadi bawa kalau mau tukar kado dibungkus koran saja ya, jadi lebih simpel begitu sudah. Dan kembali minggu depan, sebenarnya minggu depan berarti kita 1 tahun lagi. Karena tanggal 3 kita akan ibadah ada perjamuan kudus. Demikian pengumuman. Tanggal 1 nggak usah jadi langsung minggu. Oke, jadi tanggal 1 sudah tidak ada ibadah lagi, langsung minggu tanggal 3. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bareng duduk bersama-sama. Kita akan musikan. Kami memuji kebesaran kami.
kami tidak sanggup untuk membalas kebaikan Tuhan. Biarlah terus kami untuk belajar memberi yang terbaik, yaitu mengucap syukur, dekat kepada Tuhan, dan selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menolong setiap kami umat-Mu yang sudah hadir. Biarlah terus Tuhan memberkati satu persatu. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang ajaib itu dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama kuasanya, dahsyat dan ajaib, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Bapa di surga, Kau memberkati Bapak Gembala Sidang, Pak Samuel Hartono, keluarga, anak-anaknya, mantu, cucunya semua diberkati Tuhan dengan kesehatan dan pemeliharaan, dengan juga terus diberikan semangat untuk melayani Tuhan, menjadi berkat dimanapun saja hamba-Mu berada, memberkati dalam tugas sebagai Ketua BPD dan juga membimbing setiap kami gereja-gereja Tuhan di Banten dan sekitarnya, menjadi ketua misi untuk terus membuka ladang-ladang baru. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Dan juga pengurus gereja di tempat ini, semua Tuhan pakai untuk bekerja sama di dalam membangun, mengerjakan tugas yang Tuhan berikan, yaitu mengembangkan Injil di mana saja berada. Memberkati kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh pengerja, biarlah mereka semua sekalipun dalam kesulitan apapun tetap setia kepada Tuhan. Pada hari ini kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami. Ada saudara Nathanael yang sedang berulang tahun, juga Catherine yang sedang ulang tahun. Tuhan memberkati satu persatu dengan bertambahnya usia, berarti bertambah dewasa, bertambah berkat yang melimpah, masa depan yang cerah ada di dalam tangan yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Bapa surga, terus Tuhan tolong supaya imannya tetap kuat dan teguh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Cita-citanya diberkati oleh Tuhan. Bapa surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Ada banyak persoalan, Tuhan tolong mereka, dan ada mungkin dalam perjalanan kepergian, Tuhan lindungi dan jaga. Dan setiap kami Bapak, di masa pandemi ini kami sangat ketakutan, kami khawatir, tapi kami punya Tuhan, proteksi kami dengan kuat kuasa. Ya Allah Bapa pemelihara kehidupan, Engkau memberikan perlindungan yang maksimal kepada kami. Bapa di surga, kami coba berdoa untuk lingkungan kami, di sekitar kami ini Tuhan. Engkau memberkati, biarlah melalui gereja ini banyak orang melihat kemuliaan Tuhan nyata, dan banyak orang bertobat kepada Tuhan, dan mereka juga mengenal kebenaran-Mu dan menjadi umat Tuhan yang setia. Memberkati negara dan bangsa kami yang sedang berperang melawan COVID-19, pemerintahan kami, Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Pak Maruf Amin dan jajarannya, kabinet dan semuanya Tuhan, TNI Polri semua bekerja sama dengan baik untuk membawa negara kami kepada negara yang maju dan menang atas COVID-19, dan seluruh rakyat Indonesia juga diberkati Tuhan untuk terus bersatu padu, kesatuan dan persatuan terjadi di Indonesia dan kemakmuran terjadi di Indonesia. Terlebih kekristenan boleh berkembang dengan baik. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, untuk menjadi saksi yang sesungguhnya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing dan besok akan kembali dalam aktivitas. Tuhan tolong setiap kami, pelihara dan hantar kami ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat, dan Tuhan yang kami terus andalkan untuk menyertai kami. Oleh sebab itu sebelum kami pulang, berkatilah setiap kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita sebagai langkah profetis bahwa kita berserah Tuhan turun tangan memberkati kita. Pastikan bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Diberkati engkau dengan kesembuhan ilahi, panjang umur dan kesehatan. Proteksi, perlindungan kuasa darah yang melindungi engkau dari setiap orang yang jahat, menabis, iblis, serta pergaulan yang menyesatkan. Diberkati engkau dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan baik yang dikerjakan oleh tanganmu, hasil yang berlipat kali ganda, serta memperbuih kenangan. Diberkati engkau dengan hikmat, akal budi, pengetahuan surgawi dan marifat alam berusaha menembus dunia. Berkat jasmani dan rohani, berkat anak, cucu dan berjodoh, sukacita dan sejahtera bagi manusia dunia. Dan dikasih Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing serta dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam ini ke mana Tuhan Yesus datang dari